Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah ada proses unboxing atau pembukaan dari ekspedisi ya, box pengiriman dari ekspedisi, dan ini akan kita coba lihat lebih detail lagi apa aja isinya dari box ini. Jadi di dalam box paketan ini kalau tidak salah harganya kemarin kurang lebih 235.000 dari sebuah toko online yang menjual peralatan robotika. Nah, di sini ada buku manual untuk merakit robotnya. Tapi kalau dilihat komponen yang ada di sini ini hanya untuk merakit chassis plus roda dan motor. Nah, untuk Arduino dan lain-lain itu harus dirakit sendiri dan menggunakan spacer, menggunakan mur baut yang di luar dari apa yang ada di sini. Nah, kalau yang ada di sini, kalau dilihat dari listnya ya, dari daftarnya, maka yang ada ini chassis. Nah, mungkin bisa dilihat ini chassis. Nanti kita lihat barangnya ya. Ini ada penyangga motor, kemudian ini motornya, kemudian ini roda. Ada dua roda nanti, kemudian ini ada satu lagi roda bebas atau free wheel, kemudian ini ada piringan atau ya untuk encoder, ini saklar on off, ini tempat untuk baterai atau baterai holdernya, ini ada mur, kemudian ini ada tambahan juga mur lagi, ini mur, ini baut ya, mohon maaf, ini baut, ini mur, dan ini ada spacer. Kita lihat nanti apakah benar-benar ada barang-barang ini. Baik, kita lihat satu ya. Ini kita pinggirkan dulu. Untuk buku petunjuk yang pertama, kita lihat tadi ya, di sana tadi ada chassis. Kita lihat ini chassisnya ya. Chassis untuk robot dua roda ya. Ini chassis satu. Kemudian ini tadi roda yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, ada dua roda. Kemudian ada dua motor ya. Kita lihat ini dulu. Nah, di penjual ini kita kebetulan sudah menyolderkan kabel konektor untuk motornya ya, kedua motornya. Ini ada jadi kita tidak perlu menyolder lagi, nanti langsung dihubungkan ke driver motornya ya. Ini dua motor DC kurang lebih 5-6 volt. Tapi ini kalau dari motor Tamiya-nya ini motor 3 volt. Cuman dari spesifikasinya ini kurang lebih 5 atau 6 volt. Ini dua motor. Kemudian kita lihat lagi tadi ini roda bebas yang bisa bergerak bebas ya, mengikuti nanti arah gerakan robotnya ke arah mana. Kemudian tadi paketannya itu juga ada saklar on off biasa ya, saklar on off biasa. Kemudian tadi baterai holder yang kita keluarkan dari plastiknya, yang bisa menampung 4 buah baterai, 1, 2, 3, 4 ya, baterai tipe AA. Kemudian tadi untuk chassisnya ada baut di sini, ini ada baut, ada mur juga, ini tadi ada spacer, ada baut dan spacer. Ini ada ada nanti penyangga motor, ada 4 yang seperti ini, penyangga motor di chassis atau penjepitnya, dan ini piringan encoder nanti kalau misalkan mau digunakan penghitung putaran motornya bisa menggunakan ini. Tapi di dalam paketan yang kita beli ini yang seharga 235.000 ini tidak disertakan untuk sensor inframerahnya ya, sensor inframerah dan IR dan RX nya tidak ada di sini, jadi harus dibeli secara terpisah. Baik, ini tadi paketan untuk chassisnya. Kemudian kita coba keluarkan lagi ya dalam sini. Ini ada Arduino Uno ya, coba kita buka dulu ya. Arduino Uno di sini bisa dibuka tanpa menggunakan pisau atau cutter ya. Kita lihat. Nah, ini di Arduino Uno.
disertakan beberapa ini banyak belasan mungkin puluhan header juga ya, header mailnya. Nanti kalau misalkan mau di di solder lagi bisa di sini nih. Biasanya ini ada dua pilihan, mengoneksikannya ke perangkat lain itu menggunakan soket female-nya ini, atau menggunakan soket male-nya ini. Jadi dipasang nanti di sini kemudian disolder, yang disolder bagian bawahnya. Tapi kalau misalkan kita sudah cukup saja menggunakan konektor female-nya, ini tidak perlu disolder lagi nih. Nanti di Arduino Uno-nya ya. Kemudian apalagi di sini kita punya ini masih di dalam paket yang 235.000 ya. Kita punya kabel apa namanya, driver motor, kabel nanti ini driver motor. Kalau dari spesifikasinya ini L298 ya, dual channel. Jadi ini motor 1, motor 2, kemudian ini powernya. Ini biasanya konektor untuk kendalinya atau datanya, apakah mau berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu ada di sini biasanya konektornya. Jadi kita bisa hubungkan ini yang ke Arduino ya. Ini driver L298 kita taruh di situ dulu. Kemudian ini mungkin jadi ke kirim 2, ini ada 2, harusnya satu aja kabel USB nya ini, kabel USB untuk mengoneksikan atau memprogram Arduino Uno nya. Kabel satunya saya kesampingkan dulu, ini nanti dihubungkan ke sini ya, ini Arduino Uno kabel. Dan apalagi ada di sini, kita dikirim ini juga di dalam paket 235 sebuah motor servo ya, motor servo plus ini ada kepala untuk nanti dia dihubungkan kemana ini. Nah, kemudian itu ada juga skrupnya. Ini serinya SG90. Ini yang plastik gear ya, bukan yang metal gear. Biasanya kalau metal gear itu serinya MG90, MG berapa. Nah, kita punya apa lagi? Kita punya kabel jumper di sini, ada male to female. Kemudian ada male to male juga di sini. Ya, ada kabel ties juga di sini. Ya, ada beberapa kabel yang disertakan di sini. Masih di dalam paketan yang tadi ya. Saya singkirkan dulu kotaknya ini. Kemudian kita juga dikirimi sebuah driver shield di sini. Driver shield apa? Sensor shield. Ini tampaknya harus menggunakan cutter ya. Bentar ya. Nah, ini sensor shield. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan banyak sensor atau menggunakan perangkat yang lain yang banyak, misalkan servo dan motor lainnya, itu maka kita harus menggunakan ini untuk biar bisa lebih nyaman menghubungkannya ke servo misalkan. Jadi ini dipasang di sini biasanya, pasang di atas sini ya, karena dia kompatibel dengan Arduino Uno biasanya. Nah, di sini sudah ada misalnya ada ground, kemudian VCC dan juga signal. Yang ini bisa digunakan untuk menjalankan motor servo. Kalau misalkan kita hanya menggunakan apa yang ada di board Arduino Uno-nya, ini biasanya kurang lengkap ya. Jadi kita harus menambah lagi. Kadang ada juga yang menggunakan breadboard, tapi dengan adanya sensor shield ini lebih memudahkan kita untuk nanti menghubungkannya ke perangkat yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita perlu menggerakkan motor servo ini nih, kalau misalkan cuma satu mungkin bisa menggunakan supply yang ada di USB-nya. Tapi kalau misalkan itu sudah banyak, maka kita perlu menggunakan power eksternal yang ada di sini. Ini sensor shield. Kemudian apalagi kita dapat bracket ya, tapi tampaknya sementara bracket ini tidak digunakan, mungkin ini untuk motor yang lain. Jadi sementara tidak digunakan dulu pada kesempatan kali ini. Tapi memang dapat ini dari bawaannya ada ya, ini untuk menjepit. Kalau tidak salah ini untuk lengan sebenarnya, tapi ini ada
atau kalau tidak salah untuk pan-tilt ya, motor pan-tilt juga bisa digunakan. Ini seperti ini ya, pan-tilt kamera, maksudnya bisa digunakan untuk menggerakkan. Di sini pakai motor servo yang lebih besar sih. Jadi misalkan motor servo dihubungkan ke apa namanya, seperti lengan, atau nanti itu yang untuk menggerakkan kamera bisa secara horizontal dan bisa secara vertikal. Nah ini sensor ping ya, ini HCSR. Sebentar, saya tidak bisa membaca dengan jelas. SRF 4 ya, ya. Kita bisa lihat sini serinya. Ya pada dasarnya ini SRF 4 sensor ping. Tidak tahu ini menggunakan model 1 pin untuk input output atau menggunakan 2 pin. Nanti kita lihat saja ya spesifikasi lengkap dari pengirimnya. Di sini sudah tidak ada lagi. Oh ini lagi. Kita lihat ini ada DVD yang berisi program di sini. Satu lagi kita dapat obeng plus dan obeng minus. Untuk nanti ngerakit, tapi kita perlu nanti perangkat lainnya, mungkin multimeter atau yang lain untuk bisa merakit semuanya. Baik, itu detail dari beberapa komponen yang ada di dalam box paket robot 2 roda ya, 2WD wheel robot dengan perangkat tambahan lainnya seharga kurang lebih 235.000. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.